Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sebelum dimulai yang pertama bisa tanya alhamdulillah hari ini kita diberikan kenikmatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat iman Islam dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan kita diberikan untuk bisa hadir dalam majelis subuh silaturahim yang dipimpin oleh guru kita Kiai Muhammad Rasid Al-Fasidasi, dan insyaallah kita masuk pada bab ke-48, bab tentang peringatan dari menyakiti orang-orang soleh, kaum yang lemah dan fakir miskin. Itu halaman di buku kitab yang lama 240. Kalau kitab yang baru menjadi itu ya 230 kali buku putih. Kalau yang kuning di 240. Baik, untuk mempersingkat waktu pada guru kita dengan segala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga kita bisa bertemu kembali di kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan buat kita semua dan kesempatan kita untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin mudah-mudahan akan menjadi sebab bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir akan mengumpulkan kita di zumrati as-salihin dan mengelompok hamba-hamba yang saleh, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang kita ingin Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan mereka, di antaranya adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada dan was-shalihin. Baik, jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-48. Benar ya? Ya. Iya, betul. Betul. Tapi waktu yang itu enggak ketemu 48 lagi. 48 yang di awal. Benar Mbak. Oh, bentar, sudah selesai. Sudah selesai. Belum selesai. Di mana? 48. Kalau di sini sih ini pertama. Di ke sana. Kemarin waktu di Bismillahirrahmanirrahim. Nasi
'ala al-zahiri wa sarairihim ila Allah Ta'ala. Bab menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya, sedangkan keadaan hati mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini nama babnya, ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kepada kita semua kemampuan, dan kemampuan ini ada batasnya. Kita hanya bisa mengetahui apa yang lahir, apa yang kelihatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dengan anggota tubuhnya kita bisa tahu, karena kita bisa melihatnya secara langsung. Tapi kondisi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan hatinya tidak ada yang tahu. Jadi amal itu dibagi menjadi dua, jemaah sekalian. Ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir itu kelihatan oleh kita. Sementara amal lahir dan amal batin yang dilakukan dengan hati kita tidak bisa mengetahui. Nah, bab ini memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kita memberikan hukum nas. Jadi memberikan apa tadi diterjemahkan? Jadi menghukumi orang sesuai dengan lahir yang kita lihat. Adapun urusan hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan secara lahiriah itu hanya sekedar tipuan saja, maka kita tetap harus husnuzon. Tetap husnuzon. Tapi kalau kita tahu apa dari indikasi yang ada bahwasanya apa yang dia lakukan secara lahiriah itu adalah hanya tipuan saja, mungkin kita tidak menghukumi sesuai dengan yang kita lihat. Tapi kalau tidak ada indikasi itu, ya tetap kita hanya menghukumi secara zahir. Adapun urusan hati, urusan niat, dia kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Ya. Jadi jamaah sekalian, rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, di sini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitan. Kalau mereka mau bertaubat, mereka menampakkan taubatnya, mereka ungkapkan dengan lisan, kami bertaubat, kami sudah tidak mau melakukan perbuatan yang tidak benar ini. Kemudian kami akan meninggalkan kesyirikan, kami ingin meninggalkan kekufuran misalnya. Dia ungkapkan dengan lisannya. Wa aqamus salat, dan mereka mau mendirikan salat. Mereka mau atuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fakhallu sabila. Fakhallu sabila. Maka berikan kebebasan kepada mereka. Para sebagian ulama menyebutkan fakhallu sabilahum aidahum, biarkan mereka wala tata'arradu lahum bi syai'in min al-qatl. Kalau mereka sebelumnya adalah orang-orang yang memusuhi Islam, lalu dia mengungkapkan taubatnya dan mereka bilang, saya mau salat, saya mau komitmen dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, sudah terima saja pengakuan mereka dan jangan mereka dibunuh. Ya. Sebab secara hukum mereka dianggap sebagai seorang
Muslim. Adapun apakah Islamnya itu benar atau tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihadapkan pada komunitas, selain ada orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ada juga komunitas orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu orang-orang yang secara lisan mereka mengungkapkan bahwa mereka beriman dan mereka mau sholat, ya, dan mereka sholat memang, datang mereka ke masjid, ya, sholat bersama dengan para sahabat, bersama dengan para nabi. Adapun urusan hatinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wa minan nasi, dan di antara manusia itu may yaqulu, ada orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah katakan, wa ma hum bimu'minin, tapi sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Itulah orang munafik. Jadi hatinya tidak beriman, lisannya beriman. Tapi Nabi SAW ternyata memperlakukan mereka itu seperti orang Islam. Allah tidak, Nabi tidak perangi mereka, gitu kan? Jadi tidak perangi mereka. Nah, kenapa Nabi SAW tidak memerangi mereka? Sebab tidak ada indikasi yang ditambahkan oleh mereka bahwa mereka pantas untuk diperangi. Sebab kalau langsung diperangi, kan memang benar, jemaah sekalian, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar. Ya, Allah tahu siapa di antara orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi saat itu yang hanya mengungkapkan beriman saja, tapi hatinya sebenarnya enggak. Mereka sebenarnya orang kafir, ya. Sudah pasti. Tapi kalau mereka orang-orang yang semacam ini akhirnya diperlakukan seperti orang kafir, dimusuhin, kemudian diperangi dan lain sebagainya, akan terjadi fitnah. Sebab tampilannya kan seperti orang yang baik. Tampilannya seperti orang Islam. Kata Jumat, ya, kata para ulama mengatakan, sebab Nabi kalau memerangi mereka, nanti orang-orang akan mengatakan, lihat tuh Muhammad, masa temannya sendiri dibunuh? Nah, gitu kan. Jadi akan terjadi pikiran seperti itu. Nah, makanya orang-orang munafik ketika mereka mengungkapkan kami beriman, kami sholat dan lain sebagainya, sudah mereka diperlakukan seperti orang-orang yang beriman. Mereka tidak diperangi, cuma selalu oleh Nabi SAW dipantau. Ya, nah, para sahabat, orang-orang munafik zaman dulu itu dipantau. Nama-nama itu sudah jelas karena Allah yang Maha tahu. Nama-nama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan informasinya kepada, kalau tidak salah, seorang sahabat yang namanya Hudzaifah ibn Yaman. Jadi ada seorang sahabat yang ditugaskan untuk selalu melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi selama nggak ada sesuatu yang membahayakan kaum muslimin, biarin aja. Ya. Nah, kemudian jadi secara spesifik orang-orang munafik itu nama-namanya diberikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi memberikannya kepada Hudzaifah supaya dipantau. Kalau ada apa-apa nanti bisa ada tindakan secara preventif. Nah, gitu. Nah, tapi secara umum kaum muslimin hanya diberi informasi tanda-tandanya secara umum. Misalnya Nabi mengatakan ayatul munafiqin adalah tandanya orang munafik itu tidak ada kata-kata. Jadi kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia akan ingkari. Cuma gini-gini aja. Tapi kalau sebenarnya tandanya banyak banget. Tanda orang munafik itu banyak sekali di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan, supaya kaum muslimin ini menjadi
orang yang hati-hati dan mereka. Tapi tetap diperlakukan seperti orang-orang yang beriman aja. Ya. Ijra'un nasi 'ala zahir. Ya. Cuma ciri-cirinya dikasih. Apa misalnya di antara ciri-cirinya misalnya kata Nabi, sholat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, maka para sahabat zaman itu ya, mengketel banget mereka. Mereka itu berusaha agar bisa hadir untuk sholat subuh. Yang sakit di antara mereka itu bisa dibopong selama masih bisa jadi ada yang nemenin. Kemudian mereka mengatakan gini, tidak ada orang yang kondisinya sehat ya, memungkinkan untuk datang sholat subuh dan lain semacamnya. Kemudian mereka nggak kelihatan di sholat subuh, pasti di pikiran kami kok kayaknya ada tanda tanya. Macam begitu. Dulu begitu. Para sahabat tuh, ya, atau yang berlaku. Jadi menghukumi hanya sesuai dengan zahir. Sebab kalau mereka diperlakukan seperti orang kafir, ya akan terjadi fitnah nanti. Ya. Lihat tuh Muhammad yang benar itu. Masa temannya sendiri diperlakukan seperti itu. Baik. Ya. Kemudian hadis yang pertama. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه. Tapi jemaah sekalian, karena semuanya sudah bawa buku, silakan baca setelah saya biar pernah baca hadis ini ya. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka jika mereka telah melakukan yang demikian, terpeliharalah dariku darah serta harta mereka, melainkan dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Baik, jemaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar.
Ibnu Umar artinya adalah anaknya Umar, dan yang dimaksud dengan Umar di sini adalah Umar ibn Khattab. Anaknya namanya Abdullah bin Umar. Jadi karena saking terkenalnya putranya Umar yang namanya Abdullah. Padahal Sayyidina Umar mempunyai anak bukan hanya Abdullah. Beliau memberikan informasi bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sampai akhir. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati menerjemahkan dan memahami hadis semacam ini. Kalau enggak, orang akan menjadi radikal ya. Karena kalimatnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau sudah mereka melakukan itu, baru mereka aman, darahnya tidak ditumpahkan, hartanya juga tidak dirampas. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak bisa dipahami dengan bahwa Islam itu memaksakan agama ini kepada orang-orang. Orang diwajibkan untuk bersyahadat, kalau nggak bersyahadat nanti dibunuh, bukan ya. Gimana memahaminya? Para ulama al-hadis mengatakan karena pemahaman semacam ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau para sahabat itu memahami seperti pemahaman kita, mereka mungkin setiap hari akan masuk ke dapur atau masuk ke tempat nyari pisau, nyari parang, atau nyari bawa pedang, setiap hari keluar dipaksa-paksain nanti mau syahadat enggak dibunuh, kalau mau syahadat aman, enggak begini ya. Jadi hadis ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya berbunyi, sampai kapan kita ini harus menahan diri tidak membunuh seseorang atau memeranginya ketika dalam medan perang. Jemaah sekalian, ada kondisi-kondisi di mana al-haq wal batil ini akan ketemu dan akan terang. Nah, pertanyaannya, ketika perang berkecamuk, kapan perang itu bisa dihentikan? Nabi SAW dan para sahabat itu memasuki atau banyak peperangan yang dilakukan oleh para sahabat bersama dengan Nabi ataupun tidak bersama dengan Nabi SAW. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau perang itu sedang berkecamuk, kemudian ada pertanyaan, sampai kapan peperangan itu boleh dilangsungkan atau kapan itu harus dihentikan? Maka jawabannya hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai orang yang diperangi itu dalam peperangan mereka bersyahadat la ilaha illallah. Saat itu perang berhenti. Gak boleh ada yang dibunuh lagi. Gimana Ustaz? Kalau misalnya dia bersyahadatnya cuma cari aman saja, orang cari aman. Yang penting lisannya sudah mengucapkan syahadat. Adapun urusan hati dikembalikan kepada Allah.
dia babnya. Nah, ada urusan hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini terjadi zaman sekalian pada masa Nabi SAW. Jadi peperangan pada masa Nabi itu ada dua macam. Ada yang dipimpin oleh Nabi sendiri, namanya Ghazwah. Ada yang tidak dipimpin oleh Nabi. Nabinya gak ikut, yang ikut cuma sahabat. Pernah dalam satu peperangan anaknya Nabi, anak angkatnya Nabi yang namanya Zaid bin Harithah. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid ini disukai banget oleh Nabi SAW. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai Hibbun Nabi, kekasihnya Nabi. Nanti dia punya anak namanya Usama bin Zaid. Nabi senang juga sama Usama. Nabi senang sama Zaid ini karena Islamnya bagus. Dia aslinya budak, ya. Dia berhasil jadi dia tawanan, kemudian dimiliki oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW memperlakukannya seperti anak, bahkan diangkat sebagai anaknya. Sehingga saat itu terkenal Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya Islam, Al-Quran datang, ayat datang melarang orang menisbatkan seseorang kepada selain orang tuanya. Maka kembali lagi disebut dengan Zaid bin Harithah. Tapi Nabi SAW senang banget sama Zaid ini. Si Harithah, bapaknya Zaid itu, setelah Zaid itu tertawan, itu dia nyari kemana. Tapi akhirnya dia dapat info, oh sekarang dia ada bersama dengan Nabi Muhammad. Nah ini kesempatan deh. Akhirnya dia samperin ke Nabi SAW. Maksudnya siapa tahu dia bisa mengambil anaknya lagi, Zaid. Udah, Nabi SAW bilang sama Zaid, Zaid, ini ada abang kamu, ya, dia nyari kamu, dia ingin lagi ngumpul dengan kamu. Nah sekarang saya akan berikan kamu kebebasan. Kamu silahkan pilih. Kamu mau tetap sama aku atau diambil lagi sama ayahmu. Saya persilakan. Kamu pilih. Apa kata Zaid? Ya Rasulullah, ada opsi kan? Artinya boleh pilih kan? Oh boleh katanya. Ya opsinya begitu. Kamu mau tetap sama aku atau kamu pergi bersama ayahmu? Kalau ada opsi ya Rasulullah, saya mau tetap sama Anda. Ya. Nah, makanya Zaid itu disukai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang tahu kalau Zaid itu disenangi oleh Nabi Muhammad. Orang tahu. Makanya beliau ini dijadikan sebagai pintu untuk lobby. Kalau mau lobby Nabi, melalui dia. Iya, dulu pernah ada kabilah. Di kabilah itu ada seorang wanita yang mencuri. Dan mereka sudah tahu pencuriannya itu sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Oh mereka takut jemaah sekalian, ini nama baik kita mempertaruhkan. Maka gimana kita lobby nanti supaya hukum ini tidak diberlakukan kepada perempuan dari kaum lain. Siapa yang ditemui? Saya. Tolong bilangin dong, gitu kan? Ya. Ini kan ceritanya begini. Pokoknya jangan dipotong tangannya. Nanti kan, soalnya kalau dipotong tangan kan biasanya dilakukan di hadapan orang banyak tuh, kan supaya ngasih efek jerah, gitu
Tapi kan malu, kan? Udah lagi nih, kita akan gaji, kita akan tebus. Mau minta apa tak kasih nanti. Nah, gitu. Ya sudah, akhirnya Zaid ngomong apa? Saya ingin mengatakan, coba lihat, berarti para sahabat itu tahu, orang-orang itu tahu bagaimana kedudukan Zaid di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dijadikan, dan Nabi menolak ya sekalian, ya. Dan itu Nabi yang marah itu begitu, model begini pun Nabi marah, sampai Nabi itu khutbah kondisinya wajahnya sampai memerah dan mengatakan bahwasanya kalian tahu apa yang menjadikan umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya tak lain adalah mereka tidak mau menjalankan hukum itu dengan baik. Kalau ada orang yang mulia di antara mereka melakukan kesalahan, mereka tegakkan aturan itu. Kalau ada orang yang mulia, ada orang yang lemah di antara mereka melakukan kesalahan, mereka tegakkan aturan itu. Tapi kalau ada orang yang punya kedudukan, orang bangsawan, ya, maka mereka tidak melakukan atau tidak menegakkan aturan. Di antaranya urusan mencuri yang disebutkan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang miskin yang mencuri, ditegakkan aturan. Tapi kalau orang kaya, orang yang berada, orang yang bangsawan, nah itu tidak ditegakkan. Kemudian Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, maka Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Ada godaan. Tapi mereka, para sahabat itu tahu bagaimana kedudukan Zaid. Nah, jadi dalam satu peperangan kebab ini. Jadi dalam satu peperangan Zaid ini kan dulu peperangannya nggak kayak sekarang. Dulu peperangan itu memang berhadapan-hadapan, ya. Kalau sekarang kan ada di balik di jawabannya senjata, umpat apa segala macam dari jauh, ya. Zaid bertemu dengan, jadi duel nih. Ya, sebenarnya Zaid ada yang membantu juga. Jadi Zaid ada dua orang, kemudian yang kafir ini satu orang. Peranglah mereka, ya. Yang menang akhirnya Zaid dan sahabat yang lain ini menang, dan dia yang orang kafir ini ya. Nah, ketika jatuh, wallahu a'lam, intinya orang kafir ini membaca syahadat. Dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kan suasananya suasana perang, ya. Wallahu a'lam, apakah karena dia memang tahu bahwasanya orang yang membaca syahadat itu tidak akan dibunuh. Wallahu a'lam. Tapi intinya yang kedengaran dia membaca syahadat. Karena membaca syahadat, maka kan Zaid itu berdua. Temannya Zaid mengatakan, kalau gitu nggak bisa dibunuh. Nah, kata Zaid, ini mah modus katanya. Ini mah modus katanya. Ya kan? Akhirnya tetap dibunuh sama Zaid. Kalau yang temannya nggak mau, ya dibunuh. Nah, ini kan modus aja kan. Ente dari tadi mendesak mau ngumpulnya giliran kalah syahadat gitu kan. Ya. Akhirnya informasi ini diberikan oleh Nabi, dan Nabi SAW marah. Jadi apa? Kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ceritanya ya Rasul, katanya kan kita ini perang. Kadang-kadang saya terdesak, kadang-kadang dia yang terdesak. Giliran dia terdesak, mau dibunuh, teriak dia. Kan ini modus berarti, gitu kan? Dia cari aman. Dan sekalian Nabi
Nabi nggak ngelihat cari aman nggak cari aman. Ijra'un nasi 'ala zahir. Ini babnya kita. Kita mau hukumi sesuai dengan yang zahir saja. Dia membaca syahadat berarti dia aman. Berarti dia aman. Tapi kan begini, nggak tapi-tapian. Ya. Terus Nabi mengatakan gini. Ini yang menjadikan Zaid akhirnya benar-benar merasa menyesal. Nabi bilang begini, afala syaqaqta an qalbi? Apakah kamu sudah pernah belah dadanya? Kamu tahu hatinya dan dia membaca itu karena modus, karena mencari keamanan saja. Ya enggak sih, kata dia. Itu jamaah sekalian menyesal sih. Zaid merasa betul-betul bersalah, ya, merasa bersalah dia. Walaupun sama Nabi nggak dihukum, ya. Tapi kalau ada orang yang sebelumnya sikapnya selalu baik sama kita, nggak pernah marah, nggak pernah begini, ngomong dikit aja, nggak pakai pukul, nggak pakai, itu sudah cukup dia orang sakit dia, ya. Menyesal sekali. Dari saking menyesatnya sampai dia bilang begini, coba ya, saya sekarang ini belum Islam. Kalau saya masih kafir sekarang, saya baru mau akan masuk Islam sekarang. Karena dia tahu al-Islam ya dulu maqablah. Orang masuk Islam dia masih kalian dosa yang lalu itu habis semuanya. Sampai Zaid itu berharap, coba saya ini belum Islam, saya mau berislam sekarang supaya semuanya habis dosanya, kesalahannya habis. Ya, ini jemaah sekalian, peristiwa ini memberikan contoh pada kita bagaimana ijra'un nasi 'ala zahir wa sara'iruhum 'ala urusan dia benar atau enggak dalam urusan syahadatnya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan membiarkan dia dengan kebohongan itu, ya. Karena kebohongan itu nanti pasti terungkap jemaah sekalian. Kebohongan pasti terungkap, ya. Kapanpun itu, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat. Ya. Jadi tolong jangan pahami keliru, ya. Karena nggak mungkin ini artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat. Lalu kita mulai besok pagi Nyerang. ya, pergi ke dapur bawa pisau, jawab kenapa mau melaksanakan hadis ini, ya. Enggak, bukan begini cara mengajar, ya. Makanya di sini perlunya kita belajar mendengarkan keterangan para. Nah, hadis ini sekaligus karena ini babnya bab tentang bagaimana menghukumi manusia sesuai dengan lahir, urusan batinnya, urusan niatnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Nabi mengatakan, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta dan darah mereka menjadi terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Jadi membunuh itu tak boleh jemaah sekalian, kecuali dengan alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Adakah alasan yang dibenarkan dalam Islam? Menumpahkan darah ada. Misalnya orang yang berzina, ya kan? Orang yang berzina dan dia muhsan, dia menikah, ya, maka hukumannya dirajam sampai mati. Itu kan berarti menumpahkan darah. Tapi ini alasan benar. Atau misalnya orang yang membunuh orang lain, akhirnya dia dikisos, itu alasan. Tapi kalau nggak ada alasan itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Asal illa bihaqqil. Kemudian di akhir hadisnya Nabi mengatakan, wa hisabuhum ilallah. Hisabnya mereka, urusan dalam hatinya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab apa yang ada di dalam hati, ya, itu nanti yang akan menentukan apakah kalimat yang diucapkan oleh seseorang itu akan bermanfaat bagi dia di
di yaumil akhir atau tidak. Jadi kalimat la ilaha illallah, syahadat itu yang diungkapkan dengan lisan sebelumnya kan keluar dari hati. Kalau dia benar tulus keluar dari hati, maka orang yang mengucapkannya itu memang urusannya sama Allah. Dan kalau Allah tahu ini tulus dia, maka kalimat syahadat itu akan bermanfaat buat dia nanti di yaumil akhir. Makanya Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tulus dari hatinya kecuali dia pasti akan selamat nanti di yaumil akhir. Endingnya dia akan masuk ke dalam surga. Itu urusan Allah, ya. Kita nggak ngurus itu, urusan kita di dunia. Kalau ada orang mengucapkan syahadat, sudah kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Wa hisabuhum ala Allah. Sekaligus jemaah sekalian, hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang sakralnya kalimat la ilaha illallah, kalimat yang sakral, ya. Dan dia adalah miftah, ya, miftahul Islam, kunci Islam. Orang mengucapkan syahadat saja itu sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Tapi belum ada sertifikatnya, ya, belum dapat sertifikat dari yayasan dari mana, enggak jadi, enggak ada urusannya jawab sekalian. Itu urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan selesai. Dia adalah seorang muslim. Tanpa ada persyaratan harus ada sertifikat. Baik, jadi hadis ini memberikan contoh atau apa keterangan yang saya sebutkan tadi tentang cerita Zaid ibn Harithah. Ini contoh dari pemahaman hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Kalau dipahami keliru, nanti kesannya Islam memaksakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan dalam hadisnya dalam Quran, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Orang itu cuma didakwain aja, ya, didakwain, diajak saja. Tahu aja mas, apa artinya la ikraha fid din? Tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya begini, kata para ulama. Orang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada dia, lalu keterangan-keterangan yang diberikan kepadanya itu membukakan hatinya, membukakan akalnya, itu nggak perlu dipaksa, dia akan masukkan sendiri. Itu maknanya la ikraha fid din. Maka yang penting ajak mereka, berikan contoh yang baik, berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nggak usah dipaksa, la ikraha fid din, karena mereka juga akan masuk sendiri. Ya, mereka akan masuk sendiri. Sebab kalau dipaksakan, apa akhirnya yang terjadi? Gimana? Apa yang akan terjadi kalau ada pemaksaan? Yang akan terjadi adalah lahir nanti generasi munafik. Kalau dipaksa, ya kan, ini masuk atau enggak, gitu kan? Masuk atau enggak? Ngelihat kilatan pisau, iya, masuk kan? Gitu kan? Padahal artinya enggak. Akhirnya apa? Lahir nanti generasi munafik seperti itu. Makanya lagi kalau tidak ada paksaan dalam agama, karena memang orang kalau sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keterangan yang jelas, maka tidak perlu dipaksa, dia akan masuk Islam sendiri. Baik, jemaah sekalian, saya kira kita ambil satu hadis saja. Mungkin hadis kedua ini hampir sama, ya.
Hampir sama maknanya. Kita baca aja, kemudian kita cukupkan. Wa an Abi Abdillah Tariq ibn Ashyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم. Abu Abdillah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, dan mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah, maka harta serta darahnya haram, sedangkan hisabnya adalah terserah kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya, hampir sama informasinya, cuma ada informasi tambahan. Apa? Mungkin di hadis yang pertama sebagian kita akan mengatakan, apakah orang itu akan terjaga darahnya kalau dia bersyahadat plus dia sholat plus dia zakat, atau hanya cukup dengan syahadat saja? Nah, hadis yang kedua ini menginformasikan cukup syahadat saja itu sudah memberikan kepada dia proteksi keamanan, walaupun dia belum melaksanakan sholat atau menunaikan zakat. Karena penunaian sholat dan zakat itu nanti tergantung kondisi waktu. Jemaah sekalian, kalau di dalam peperangan seperti kisahnya Zaid, mungkin nggak orang itu melaksanakan sholat? Nggak mungkin. Apalagi membayar zakat. Tapi Nabi SAW menganggapnya sebagai sebuah kesalahan sampai marah kepada zakat. Nah, hadis yang kedua ini memberikan informasi kepada kita bahwa cukup dengan syahadat saja. Kalau kondisinya masih belum memungkinkan, itu sudah cukup menjadikan orang hurima maluhu wa damuhu. Tapi tetap urusannya dengan Allah, hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dua hadis ini. Alhamdulillah, dimasukkan dalam Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan dua keterangan hadis dan ini sangat penting yang barusan saja disampaikan oleh guru kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita tentang hadis ini, insyaallah ya. Silakan untuk jamaah jika ada yang ingin ditanyakan hal-hal lain atau dalam hal yang kita bahas di pagi hari ini, silakan. Silakan. Saya hitung sampai 3. Kalau ada yang bertanya, saya hitung sampai 10. Lanjut. Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, insya Allah setelah ini setelah Ramadan, saya mau izin untuk foto bersama terlebih dahulu, karena insya Allah kita akan ada rencana untuk membuat kalender khusus di setiap musola masjid yang ada. Nah, kebetulan hari ini di musola Nurul saja, jadi kita foto bersama. Amin.
Subhanallah, Allahumma wa bihamdika